anak kelas 3, apa kabar? Hari ini kita melanjutkan materi lagi ya. Kalau kemarin kita belajarnya mengenal tentang tumbuhan, hewan dan lainnya dengan berdasarkan berbagai macam jenis ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita ya dengan materi yang baru, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, Ibu ulang. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, silakan ambil buku catatannya. Mari kita mencatat untuk pelajaran kita hari ini. Oke, kita belajar hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Inilah yang kita pelajari, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti yang kalian tahu, makhluk hidup itu terdiri dari 3 ya. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu yang pertama adalah manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Untuk membedakan pertumbuhan dan perkembangan, itu kan kita bahas ya. Jadi, setiap makhluk hidup ini mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan artinya perubahan atau pertambahan ukuran dari bagian makhluk hidup. Sedangkan untuk perkembangan artinya perubahan kemampuan fungsi dari bagian makhluk hidup. Itu arti dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita hari ini masuk yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masuk ke perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oke, yang pertama ya kita bahas pertumbuhan tadi meliputi ukurannya. Pertambahan ukuran pada manusia itu untuk pertumbuhan. Itulah kenapa kamu ya dari bayi sampai kamu sekarang, kamu lihat nggak pertumbuhan kamu? Ukuran kamu semakin tinggi, semakin besar. Nah, itu dia menandakan kamu mengalami proses yang namanya pertumbuhan. Contohnya, kamu dari bayi itu semakin tinggi, semakin besar, ya, dan semakin lebat atau panjang rambut kamu. Kamu lihat waktu bayi, kalau kamu lihat foto kamu ya, mungkin nanti bisa kamu cek di rumah, tanya sama orang tuamu, kira-kira waktu bayi kamu punya rambut nggak sepanjang dan selebat sekarang nggak rambut kamu? Nah, itulah yang jadi perbandingan. Artinya semakin hari kamu semakin tumbuh, ya. Artinya dalam tubuh kamu ada dan terjadilah proses pertumbuhan pada diri kamu. Nah, itu salah satu contoh atau untuk kamu lebih memahami makna atau arti dari pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke perkembangan. Perkembangan, perubahan kemampuan fungsi bagian tubuh. Contoh, saat kecil kaki dan tangan membantu dalam merangkak. Dan sekarang berubah fungsi menjadi alat gerak untuk kamu beraktivitas. Contohnya kamu bisa menulis, ya. Kemudian kamu bisa berlari, bisa loncat, ya. Bisa dance, bisa memasak, bisa makan. Itu semuanya kenapa? Karena adanya perubahan kemampuan fungsi dari bagian tubuh kita. Semakin hari kita semakin tumbuh dan semakin berkembang. Sekarang kita lihat tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama adalah bayi. Bayi kemudian dia menjadi
balita. Nah, setelah dia jadi balita, maka dia tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Kemudian dia tumbuh menjadi remaja. Kemudian dia ke fase dewasa. Dan akhirnya adalah lansia atau lanjut usia. Nah, ini adalah tahap yang terjadi pada manusia. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Nah, sekarang kira-kira kamu sekarang ada di fase apa? Oke, itu jadi latihan kalian ya. Jadi latihan di rumah, pertanyaannya, latihannya adalah yang pertama, kamu sedang berada di fase atau tahap apa dari pertumbuhan dan perkembanganmu sekarang. Yang kedua, coba tuliskan apa saja pertumbuhan dan perkembanganmu sejak dari bayi hingga sekarang. Kira-kira pertumbuhannya apa saja? Kira-kira perkembanganmu apa saja dari saat kamu bayi hingga fase kamu sekarang? Oke, latihannya silakan dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Harap kamu mengerti dan kamu memahami, dan jangan lupa dituliskan di buku catatanmu, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.